kami terpaksa membatasi. Walaupun kuota kita itu misalnya 50%, kami hanya terima 1%. Jadi 200.000 kita hanya terima 2.000 orang. Itu pun juga ya kami protokol plus gitu ya. Betul. Jadi kami melakukan ketaatan itu lebih daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kemudian di Istiqlal pun juga kami siapkan brosur, kami siapkan di mana-mana pengumuman. Jadi di pagar, di mana-mana. Kewajiban apa yang harus kita lakukan di Istiqlal, tidak ada buka puasa, karena kalau buka puasa kan pasti buka masker ya kan. Betul. Kemudian juga tidak ada itikaf, karena kalau itikaf itu kan kita nggak bisa mengontrol jam tengah malam itu kan. Security kita terbatas. Kemudian juga tidak ada makan sahur, seperti setiap kali habis tarawih langsung disemprot. Maka itu tidak boleh berlama-lama di Istiqlal. Bacaan imam itu dipendekkan, ya kan? Doa-doanya pun juga serba dipendekkan. Kemudian setelah itu kita minta mohon kepada para jamaah, ini Istiqlal akan disemprot. Jadi disemprot sebelum dipakai, disemprot sesudah dipakai. Ada beberapa titik waspada selama bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama memang ini juga penting ya, kan kita bicara bukan hanya memberikan panduan tentang ibadah Ramadan dan Idul Fitri yang aman COVID-19, tapi juga kita punya tradisi. Karena masyarakat kita punya tradisi, misalkan saja mereka suka ngabuburit ya, suka sahur keliling atau takbir keliling, atau kemudian mereka mencari takjil ya, berebut takjil dan seterusnya. Jadi ini yang juga kami amati. Yang pertama tentu kita harus mewaspadai penyebaran kasus di titik-titik orang berbelanja. Lalu kemudian yang keempat tentu kita harus mencoba mendorong pembatasan mobilitas. Oleh karenanya pemerintah melarang mudik dengan alasan yang jelas. Nah, jadi dengan berbagai panduan yang ada, kami mencoba mendorong agar masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan di bulan yang sangat baik ini, kami telah meminta misalkan kepada Dewan Masjid Indonesia agar ceramah-ceramah, tausiah, kultum, pengajian yang dilakukan baik secara luring maupun daring itu menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya kita menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menghindari bahaya COVID-19 dan seterusnya. DKI Jakarta saat ini sudah memanfaatkan atau memakai lebih dari 2.400.000 dosis yang kita suntikan. 1.600.000 sekian untuk dosis pertama dan 800 sekian untuk dosis kedua. Ini juga tentu pesannya adalah meskipun sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah, itu akan merugikan kita semua. Di DKI Jakarta banyak sekali sentra-sentra vaksin yang kita siapkan. Apakah itu sentra vaksin yang berbasis fasilitas layanan kesehatan, apakah itu puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun sentra-sentra vaksin lain yang skala besar di bawah koordinasi BUMN, kemudian teman-teman dari swasta membuka di mall, di drive-thru, kemudian juga sentra vaksin lokal. Kami dekatkan dengan sasaran lansia. 3M itu nggak boleh cuma jadi slogan. Kita ngomong 3M, tapi ternyata di lapangan sekarang orang sudah mulai lengah ya. Kalau kita keliling sedikit aja ke pinggiran Jakarta misalkan ya, atau ke kampungan permukiman, itu udah mulai banyak yang nggak pakai masker gitu kan. Padahal ya ini harus disadarkan terus masyarakat bahwa kita masih ada di tengah-tengah pandemi. Kasus baru masih ribuan, negara-negara lain sekarang ada gelombang ketiga gitu kan, dan jangan karena kita situasinya membaik, kita lengah, lalu nanti kita bisa terjadi seperti itu lagi. Kita masih ingat tentu beberapa bulan yang lalu waktu rumah sakit itu nyaris full ya, ICU penuh ya, sulit banget mau merujuk pasien. Jangan sampai situasi yang sekarang sudah bisa kita kendalikan itu terulang lagi, jangan sampai gitu. Jadi ini betul-betul PR kita bersama, dan saya tahu ini melelahkan. Ini melelahkan karena ini kelihatannya kalau lari ini maraton ya, jangka panjang, kita nggak sprint gitu. Jadi memang harus terus mengingatkan, dan sekali lagi semua harus mengambil peran.